Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Jumpa lagi dengan saya Emi Indra dalam tutorial membuat buku kegiatan Ramadan. Pertama-tama kita akan membuka Google Chrome, boleh juga Mozilla. Kita buka Google Chrome. Saya pilih Google Chrome. Nah, setelah kita klik itu maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu Google. Selanjutnya setelah muncul itu kita klik titik 9 di sudut kanan. Kita klik, kemudian kita pilih drive, ya. Setelah pilih drive maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk membuat baru, karena ini file yang sudah ada di saya, untuk membuat baru kita klik baru, kemudian ke bawah lainnya, kita pilih lainnya Bapak Ibu, kemudian pilih Google formulir. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan menulis nama judulnya di sini formulir tanpa judul. Ini kita akan menulis buku kegiatan Ramadan kelas 9A. Agar judul ini bisa menjadi nama file, maka kita klik yang di sini. Ini formulir tanpa judul, otomatis tidak akan pindah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini kita isi lagi ini deskripsi tanpa formulir, kita isikan di sini. Isilah kegiatan ini. Selalu isi kegiatan setiap hari sampai selesai tarawih. Ya, selalu isi kegiatan ini setiap hari, kegiatan ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menuliskan nama siswa. Di sini pertanyaan tanpa judul, kita menuliskan nama. Untuk nama siswa Bapak Ibu, kita mengarah ke sini, ke kanan, ya, ke kanan. Jawab ini kalau kita menggunakan jawaban singkat berarti siswa akan menuliskan namanya. Tapi kita tidak memilih dia menulisnya namanya, siswa tinggal memilih. Maka kita klik itu Bapak Ibu, ini ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Kita pilih drop down. Ya. Drop down itu maksudnya apa? Nanti dia tinggal mengklik itu, nanti dia akan menemukan namanya. Maka selanjutnya di sini di opsi 1 kita tuliskan nama siswa kita di kelas 9 misalnya Emi. Kita tinggal enter. Emi Ahmad. Kemudian Dodi misalnya ya, Dodi. Nah, seperti itu kalau kita ketik. Nah, ada cara Bapak Ibu supaya kita tidak capek mengetik, kita tinggal mengcopy nama siswa kita sudah ada, hapus ini, klik centang ini, ya. Nah, kemudian caranya adalah kita ke file yang sudah ada, file kita yang sudah ada nama, ya, saya sudah siapkan memang. Kita tinggal copy blok, kita blok, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita kembali ke Google Form kita. Ini opsi 1 kita hapus, langsung kita Ctrl V atau paste. Nah, selesailah Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini yang ini Bapak Ibu, ini wajib diisi. Ini diklik Bapak Ibu. Wajib diisinya diklik sampai warna biru. Artinya apa? Ketika dia tidak memilih namanya, maka dia tidak bisa ke tahap selanjutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita klik tanda tambah ini, tanda tambah. Ya, kita klik tanda tambah. Kemudian di sini pertanyaan kita tuliskan lagi hari ke. Hari ke itu bisa kita ketik 1 sampai 30 sesuai hari puasa dan seterusnya. Boleh juga Bapak Ibu kita copy yang sudah ada.
Ini saya sudah menuliskan tadi, saya sudah siapkan. Kita copy lagi seperti nama tadi, kita blok sampai hari ke-30. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita ke Google Form kembali. Kita ini hapus dulu, hapus semua. Ya, kita Ctrl V. Nah, jadilah hari 30. Ini juga wajib diisi Bapak Ibu. Yang ini wajib diisi ya. Ini aktifkan. Nah, sudah selesai untuk nama dan harinya, sudah selesai. Itu untuk bagian pertama. Kemudian kita membuat section kedua. Section kedua caranya adalah kita tidak mengklik lagi ini. Kenapa kita tidak mengklik ini? Ketika kita mengklik tambah, maka dia terlalu panjang ke bawah. Kita mau membuat section atau bagian selanjutnya. Ini yang kita klik Bapak Ibu, yang tanda kurang ini kita klik, kurang sama dengan kita klik. Nah, maka akan muncul bagian 2 dari 2. Nah, kita scroll dulu ke bawah. Bagian 2 dari 2 ini Bapak Ibu, bagian tanpa judul, kita menuliskannya puasa. Puasa. Ya, puasa. Puasa itu baru judulnya ya Bapak Ibu. Puasa itu ya, kemudian kita klik lagi tanda tambah. Jadi dalam satu bab ini ada, kita buatkan lagi halaman baru. Kita klik tanda tambah, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu ke bawah. Nah, kita kasih pertanyaan, apa dia puasa atau tidak? Puasa. Nah, puasa ini kita hanya meminta dia menjawab ya tidak. Maka kita pilih di sini Bapak Ibu, kita pilih di sini. Ya, kita pilih di sini pilihan ganda saja. Klik pilihan ganda. Tadi sudah ada memang pilihan ganda. Maka di sini tinggal kita ketik. Kita ketik ya tidak. Iya. Kemudian kita enter. Kita enter tidak. Ya. Kemudian Bapak Ibu, jangan lupa di bagian bawah ini, kita centang apa? Kita aktifkan wajib isi. Jadi nanti siswa tidak akan bisa ke selanjutnya jika dia tidak mengisinya. Nah, Bapak Ibu, untuk puasa ini kita buatkan 2 halaman, dua bagian. Kita klik lagi nih tanda tambah. Nah, Bapak Ibu, di sini puasa kan siswa kita ada yang tidak puasa, seperti halangan misalnya untuk perempuan. Nah, ketika dia tidak ketika dipuasain dia mengklik tidak, maka kita minta alasannya kenapa dia tidak puasa. Maka kita tuliskan di sini alasan itu ya boleh kita jadi alasan di sini Bapak Ibu itu kita menggunakan jawaban singkat. Kita klik jawaban singkat karena nanti siswa akan menjawabnya kenapa dia tidak puasa. Nah, jawaban singkat. Maka di sini nanti Bapak Ibu ini ditulis diisi bagi yang mengklik tidak. Kalau dia mengklik ya tidak usah diisi. Maka di sini Bapak Ibu, ini tidak usah kita klik ini, tidak usah kita klik. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita klik wajib diisi, maka siswa meskipun dia puasa dia harus menuliskan alasannya. Nah, di sini kita hanya minta menuliskan alasan jika dia mengklik tidak. Maka di sini Bapak Ibu kita tidak usah menuliskan wajib diisi. Ya, kita tidak usah mengaktifkan wajib. Jadi alasannya kenapa dia tidak puasa itu apabila dia mengklik tidak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu itu section kedua. Kita masuk lagi ke section ketiga atau bagian ketiga. Kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik ini lagi tambah sama dengan. Kita klik sama dengan, maka ada bagian 3 dari 3. Bagian 3 dari 3 ini Bapak Ibu di bagian tanpa judul, kita menuliskan sholat. Ya, kita menuliskan sholat.
Ya, kita menuliskan sholat. Kemudian ini kan section atau bab lah. Kita mengklik lagi isi bab itu apa semua. Kita mengklik lagi tanda tambah. Ya, kita mengklik tanda tambah, maka akan muncul lagi halaman baru. Pertanyaannya apa di situ? Kita tuliskan sholat fardu. Ya, kita tuliskan sholat fardu. Sholat fardu ini Bapak Ibu. Nah, di sholat fardu ini Bapak Ibu, kita menggunakan, siswa akan menjawab, kita menggunakan bukan pilihan ganda, tetapi ini kisi pilihan ganda. Ini Bapak Ibu, kisi pilihan ganda, kita klik itu. Nah, maka akan muncul di sini ada baris, ada kolom. Nah, untuk baris kita isi waktu-waktu sholat, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi 5 waktu sholat itu. Untuk kolom kita tidak menuliskan ya atau tidak. Insya Allah semua siswa kita akan sholat. Kita menuliskan dia berjamaah apa munfarid. Kita akan melihat, kita akan meminta dia berjamaah, kemudian kita enter munfarid. Nah, ini nanti Bapak Ibu tampilannya juga lain. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini itu kita aktifkan lagi, perlu 1 tanggapan di setiap baris kita aktifkan. Itu wajib mereka isi. Nah, sudah selesai itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita di bab ini kita tambah lagi halaman. Kita tambah lagi halaman baru dengan cara mengklik tanda tambah. Nah, mengklik tanda tambah, kita buat lagi sholat sunnah. Nah, sholat sunnah Bapak Ibu, kita pilih lagi. Yang di sini jangan pilihan ganda, tapi kita pilih kisi pilihan ganda. Ya, kisi pilihan ganda, kita pilih ini kisi pilihan ganda. Ya, kisi pilihan ganda. Nah, kita tuliskan sholat sunnah apa semua. Mulai dari rawatib, kemudian duha, kemudian apalagi ya, taraweh, kemudian witir, kemudian tahajud. Nah, tahajud itu untuk barisnya. Kemudian di kolomnya kita meminta siswa menjawab ya atau tidak. Maka kita ketik ya, enter tidak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita aktifkan. Perlu 1 tanggapan di setiap baris kita aktifkan supaya siswa menjawabnya. Nah, itu untuk sholat Bapak Ibu. Selanjutnya kita buat lagi bab baru. Bab baru itu berarti kita klik sama dengan. Ya, kita klik sama dengan. Ya. Selanjutnya di bab baru ini Bapak Ibu, itu kita menuliskan tadarus. Ya, kita menuliskan tadarus. Di tadarus ini itu kan nama babnya. Kita harus tambahkan halamannya. Ya, halamannya itu kita tuliskan surah dan ayat berapa dibaca, ayat dibaca. Ya. Di sini Bapak Ibu, karena kita meminta siswa menuliskan nama surah, maka kita menggunakan jawaban singkat. Ya, klik jawaban singkat. Nah, di sini Bapak Ibu dia akan menuliskan surah apa yang dia baca, kemudian ayat apa yang dibaca. Di sini Bapak Ibu tidak usah kita tuliskan wajib diisi. Kenapa? Karena kalau siswa di atas itu mengklik tidak puasa, di sini tadi misalnya di sini di bagian puasa, mana tuh puasa? Puasa mana? Sholat sunnah, sholat.
Nah, ini Bapak Ibu, di bagian puasa ini kalau dia mengklik tidak karena dia halangan misalnya, maka di sini kita tidak usah, untuk surah dan ayat ini kita tidak usah menuliskannya, wajib diisi. Ya, wajib diisi, tidak usah dituliskan itu. Selanjutnya kita akan membuat lagi satu bab dengan cara mengklik sama dengan, ya, mengklik sama dengan. Kita tuliskan di sini membantu orang tua. Membantu orang tua. Nah, ini kan bab, kita tambahkan lagi halamannya. Nah, apa yang dituliskan di sini? Apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian kerjakan? Kerjakan dalam membantu orang tua. Dalam membantu orang tua. Dalam kurung misalnya menyapu, memasak, mencuci, jaga adik, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu di sini itu wajib diisi. Nah, untuk sementara mungkin itu yang pertanyaannya akan minta ke siswa. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu mau menginginkan ketambahan apa yang diminta ke siswa, silakan ditambah lagi. Tambahkan dengan cara tambahkan dulu babnya di sini dan sama dengan, nanti baru tambahkan tanda tambah. Nah, Bapak Ibu, setelah selesai ini kita mau mengirim. Jadi kita mau mengirim, atau sebelum kita kirim Bapak Ibu, kita akan lihat dulu seperti apa yang kita sudah tuliskan. Ini tanda mata-mata, kita klik ya, tanda mata kita. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi wajib namanya dia harus mengisi. Misalnya ini Akila, dia tinggal. Kemudian hari tadi ini kok jadi begini? Oh, keliru. Kita tutup dulu ya. Harinya itu tadi keliru. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kita bisa lihat apa yang keliru di sini, kita bisa perbaiki lagi. Di hari Bapak Ibu, di hari tadi itu saya menuliskan pilihan ganda. Harusnya drop down juga. Di hari, jadi tinggal kita klik di sini Bapak Ibu ya. Di hari itu jangan pilihan ganda tapi drop down juga ya. Nah, dia akan tersembunyi nantinya. Nah, Bapak Ibu kita lihat di print view-nya atau perhatiin jauhnya. Nah, ini nama kita pilih misalnya Akila, kemudian hari misalnya hari ke-6. Nah, Bapak Ibu, inilah yang disebut tadi itu yang kita klik tanda kurang itu, tanda sama dengan itu. Jadi dia ada bab-bab. Nah, ini tidak bisa ke bab selanjutnya jika dia tidak isi ini. Baru kita klik lagi berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, setelah berikutnya, Bapak Ibu, misalnya puasa. Di puasa siswa mengklik tidak, maka dia harus menuliskan alasannya. Misalnya haid. Kenapa dia tidak puasa? Karena haid. Nah, kalau misalnya dia mengklik ya, maka alasannya tidak usah diisi. Maka tadi itu untuk tanda wajib diisi tidak usah kita aktifkan. Karena kalau dia mengklik ya, maka tidak usah menuliskan alasannya. Baru kita klik lagi berikutnya. Kita klik berikutnya. Nah, selanjutnya sholat. Sholat ini harus diisi semua. Misalnya berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya munfarid. Nah, selanjutnya untuk sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib ya. Kemudian duha tidak misalnya. Taraweh iya. Witir iya. Tahajud tidak. Nah, baru berikutnya. Nah, untuk surah dan ayat apa yang dibaca itu dia harus menuliskan misalnya Al-Baqarah
1 sampai 90. Nah, baru kita klik berikutnya. Nah, membantu orang tua, apa yang kalian kerjakan dalam membantu orang tua? Misalnya memasak. Nah, setelah selesai baru dia kirim. Sudah selesai, dia akan mengirimkan. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat hasil pekerjaan siswa yang sudah mengirim tadi itu, Bapak Ibu, yang sudah mengirim tadi, yang sudah mengirim tadi itu, Bapak Ibu, kita bisa melihatnya di sini. Kita mengirim dulu ya. Kita kirim dulu, Bapak Ibu. Kita kirim dulu. Jadi cara mengirimnya adalah klik kirim. Kemudian ada kayak jepitan kertas ya. Kemudian ini linknya. Ini masih panjang sekali. Jadi ada beberapa cara untuk memperpendek link. Bisa kita klik ini, perpendek link. Iya. Kemudian kita salin. Ini klik salin. Nah, baru kita buka grup. Oh, ini belum terbuka WA. Tunggu ya. Saya buka dulu grup WA. Kita kirim ke grup WA. Saya lupa tadi buka memang grup WA. Lama ternyata. Itu nanti bisa kita kirim ke grup WA. Itu yang pertama, ya. Tunggu, atau kita tunggu. Lama. Itu cara yang pertama, Bapak Ibu. Kita kembali dulu ke sini. Nah, itu cara yang pertama tadi, memperpendek link dengan cara tapi ini masih tidak beraturan linknya, Pak. Ya, linknya masih tidak beraturan, susah untuk dihafal. Nah, ada cara yang lain, Bapak Ibu. Cara yang lain adalah klik kirim. Kemudian kita klik ini tanda seperti gambar. Kemudian ini nama linknya, Bapak Ibu. Kita perpendek dengan cara GG. Caranya adalah kita buka tab baru dengan ada tanda tambah di sini. Kita buka tab baru, ya, sudah terbuka. Kemudian di sini, Bapak Ibu, kita ketik GG baru kita enter. Nah, baru kita enter, maka akan muncul seperti ini. Kita kopikan di sini yang linknya. Saya belum copy tadi. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan linknya tadi. Kita salin. Kemudian kita klikkan di sini. Kemudian kita paste. Kita Ctrl V, kita paste. Nah, ini Bapak Ibu linknya panjang sekali. Kemudian kita klik customize link. Ya. Nah, kita tuliskan di sini. Kita mau apa yang gampang dihafal. Misalnya laporan 9A. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di sini menggampangkan kita. Laporan 9A. Kemudian kita klik ini shorten URL. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, ini linknya. Jadi nanti linknya. Nah, link ini Bapak Ibu boleh kita langsung copy dari HTTPS, boleh dari sini GG. Dari GG saja boleh juga. Ya, kita blok ini. Ya. Jadi nanti kita blok HTTPS-nya, dari HTTPS-nya juga boleh, Bapak Ibu. Boleh juga dari sini saja GG. Nah, kita ambil dari GG saja ya, GG. Kita Ctrl C, kemudian kita masuk ke WA. Ini sudah terbuka enggak? Nah, ini Bapak Ibu sudah terbuka WA-nya. Saya kirim ke mana ya? Ke suami saya dulu. Ya.
Ya, di sini Bapak Ibu kita langsung paste di sini. Ya, langsung paste Ctrl V. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini alamatnya Bapak Ibu GGG. Nah, ini gampang diingat. Jadi misalnya kita tidak punya grup WA di laptop, tidak usah, tinggal tuliskan saja ini gg.gg _lab 9a, baru kasih ke siswa. Nah, kita mau yang cara pertama tadi, itu cara kedua ya. Nah, ini tadi kan Bapak Ibu, setelah nah ini kirim, kemudian kita klik ini ya, kemudian kita perpendek URL ya, kemudian kita salin, kita kirim lagi ke grup WA ya. Saya klik lagi di WA suami, Ctrl V. Nah, Bapak Ibu, agar muncul halamannya, kita kasih lama-lama dulu sampai muncul halamannya. Ini jaringan lambat kali. Ini jaringan lambat. Dia kalau lambat itu lama-lama itu ada judulnya. Ini karena jaringan lambat. Saya kirim saja ya, saya enter saja. Nah, ini Bapak Ibu, seperti ini ya. Kalau kita lama-lamakan tadi itu Bapak Ibu, kita lama-lamakan, saya tunggu Ctrl V, kasih lama. Jaringannya bermasalah ini ya. Pokoknya kalau kita kasih lama Bapak Ibu, maka akan muncul sampulnya. Ini karena jaringan bermasalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu caranya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengirimkan ke siswa. Ya, ini tadi Bapak Ibu tinggal mengirimkan link ini, tinggal dikirim ke siswa. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah kirim. Nah, sekarang bagaimana cara untuk melihat respon siswa? Jadi kan setiap malam siswa mengirimkannya. Nah, kita klik di sini Bapak Ibu, respon. Nah, respon ini kita akan melihat itu siapa-siapa yang sudah laporan. Ini sudah masuk satu tanggapan. Nah, caranya adalah Bapak Ibu, kita klik ini tanda hijau. Ini Bapak Ibu, tanda hijau. Kita klik. Ya. Kemudian kita buat ini spreadsheet baru. Ini Bapak Ibu, spreadsheet baru. Tanda ini, kemudian kita klik buat. Maka nah, di ini akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah ada Akila hari ke-6. Ini alasannya dia tidak tuliskan karena dia puasa. Ya, sudah seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ya, ini sudah ada 9A. Nah, misalnya Bapak Ibu, kita mengajar di beberapa kelas. Misalnya kita mengajar juga di 9B. Nah, kita mengajar juga di 9B. Caranya adalah ya, ini tadi yang kita buat, buku kegiatan Ramadan 9A. Ini yang tadi kita buat ya. Caranya adalah klik kanan, kemudian kita buat salinan, klik buat salinan ya, buat salinan. Kita tunggu di mana dia buat. Kita akan lihat. Nah, ini Bapak Ibu salinan buku kegiatan Ramadan. Ini salinan buku kegiatan Ramadan. Nah, kita ganti nama filenya, klik kanan ya, kemudian mana ini ya, ganti nama, klik ganti nama, kemudian ini salinan kita hapus, tinggal kita ganti di sini 9B. Oke. Nah, Bapak Ibu,
Itu untuk 9B. Kita mau lagi 9C. Misalnya kita mengajar 3 kelas ya Bapak Ibu. Kita mengajar 3 kelas. Kita ambil lagi tadi ya ini tadi ya. Ini ya. Ini 110. Ya, kita mau lagi buat lagi 1 kelas lagi ya. Caranya adalah klik yang 9A tadi, kemudian kita buat salinan ya, kita tunggu buat salinan, masih loading. Nah ini salinan Bapak Ibu, ini tertulis salinan. Kita ganti lagi, kita rename lagi, ganti lagi namanya. Caranya klik kanan, ganti nama, klik ganti nama, kemudian salinan kita hapus, kemudian ini 9C. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kan setiap kelas kan beda nama-namanya. Tadi kita sudah buat 9A. 9A itu namanya memang sudah itu. Sekarang untuk 9B kan beda nama siswanya. Maka caranya adalah Bapak Ibu buka 9B, kita klik 9B. Kita klik 9B. Nah, ganti di sini Bapak, ini kan sudah 9B. Nah, di sini Bapak Ibu ganti lagi namanya yang di sini. Yang ini Bapak Ibu, yang ini ganti 9A, dan caranya ada klik saja ya, klik, kemudian ganti 9B. Nah, nama-namanya Bapak Ibu, nama-nama siswanya kan bukan ini. Maka kita hapus semua dulu ini. Cara menghapusnya adalah Bapak Ibu ya, klik saja salah satu tempat ya, maka akan begini. Tinggal ini silang-silangnya semua dihapus. Klik semua silangnya hapus semua. Hapus ya. Hapus. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke file yang ada 9B. Kita kembali ke file yang ada 9B. Nah, ini 9A, ini 9B Bapak Ibu. Ini 9B, saya klik lagi 9B. Maka kita blok lagi. Kita blok ya. Kita blok ya. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita kembali ke Google Form. Di nama ini di opsi 1 kita hapus, Ctrl V. Ya. Ctrl V. Nah, Bapak Ibu di sini Bapak Ibu yang di sebelah sininya jangan kotak centang tapi drop down. Nah, sudah Bapak Ibu. Harinya dan seterusnya ke bawah kan